Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLL Chess. Oke, sekarang kita langsung saja tampilkan problem caturnya seperti apa. Ini dia. Nah sobat catur, problem caturnya seperti ini ya. Coba lihat dan perhatikan baik-baik posisi buah hitam dan posisi buah putih, terutama posisi raja ya, raja hitam dan raja putihnya. Untuk buah putih hanya ada dua, yaitu raja dan gajah. Raja berada di B4, gajahnya berada di G8. Sedangkan untuk hitam, coba kita lihat mulai dari A1 gajah, kemudian B1 nya raja, C1 menteri, D1 gajah, E1 benteng, F1 benteng, dan G1 gajah, lalu satu lagi benteng. Dan masih ada satu perwira lagi, yaitu kuda berada di G5. Kemudian untuk pion-pionnya hanya ada dua yang lowong ya, A2 dan G2. Semuanya komplit. Arah pion hitam ke bawah, selangkah lagi semuanya akan berpromosi mau menjadi menteri ataupun perwira apa saja yang dibutuhkan. Nah teman-teman, kalau kita pikir problem ini mustahil terjadi ya kalau di pertandingan biasa, di permainan catur normal ataupun di turnamen catur resmi. Berhubung ini dibuatnya untuk puzzle, teka-teki atau problem catur untuk menebak ya, dan untuk mengetes kemampuan berpikir catur kita, bagaimana kita bisa mengkalkulasi langkah-langkah dengan tepat ya, melihat atau mencari jalan yang lebih tepat, itu tujuannya. Dan tentunya yang terpenting adalah pembuktian kunci jawabannya dan solusinya masuk akal ya teman-teman ya. Nah ini saya rasa termasuk problem sulit teman-teman ya. Kalau kurang teliti, kalau kurang cermat, waduh, kalau kita memecahkan sendiri rasanya tidak sanggup ya. Jika Anda mampu memecahkan problem ini sebelum melihat kunci jawabannya, saya angkat topi, saya salut, jempol buat Anda. Anda hebat berpikir catur dan pintar catur tentunya. Oke teman-teman, yuk kita lihat dulu analisa berikut ini sebelum kita buka kuncinya. Oke, sekarang kita mulai. Namun sebelumnya kita kasih dulu penjelasan. Putih jalan duluan dan harus menang. Sementara untuk hitam yang bisa bergerak adalah kuda. Dan semua yang di belakangnya tidak bisa jalan, termasuk raja ya, karena sudah terisolasi semuanya, kecuali hanya kuda saja. Oke sobat catur, kita mulai saja analisa ini dan kita coba langkah pertama raja ke A3 dengan tujuan sekakmat oleh gajah ke A2. Nah tapi tentunya tidak begitu mudah begitu saja ya. Kuda yang berada di G5 akan menghadangnya. Langkah terbaik hitam untuk mengantisipasi serangan ini tentunya kuda ke F7. Nah ini kalau kuda dimakan oleh gajah, ini stalemate atau draw atau remis ya, karena semuanya tidak bisa bergerak. Oke, sekarang kita kembali dulu ke posisi semula. Kita kembali lagi ke analisa, yaitu raja putih ke A3 dan kemudian ditutup lagi oleh kuda ke F7. Nah di sini teman-teman, bagaimana kalau seandainya gajah ke H7? Kita lihat. Nah kalau gajah putih ke A7, maka kuda akan ke D6 dengan tujuan mengancam raja untuk melakukan sekak, atau bisa saja kalau gajah balik lagi juga bisa ditutup ya ke F7 lagi. Nah ini sekak, otomatis raja ini akan mencari jalan untuk menghindar ya, dan kita lihat seterusnya bahwa ini sulit untuk mematikan raja hitam kalau analisa seperti ini. Coba lihat. Ketika posisi putih gajahnya berada di G8, ini kalau kudanya dimatikan ya, dimakan, ini akan terjadi remis sebab sudah tidak bisa bergerak lagi raja hitam maupun perwira lainnya atau pion lainnya.
Kemudian hitam pun sama ya, mencari-cari menunggu kesempatan, raja menjauh dan putih gajahnya tidak berada di jalur G8. Nah, kalau seandainya seperti itu, ini raja akan keluar dan bermaksud mempromosikan bidak yang berada di B2 untuk menjadi menteri, yang akhirnya bisa lebih kuat dan tentunya akan memenangkan pertandingan ini melawan putih. Di sini putih walaupun berusaha untuk mencari celah ya supaya mati raja hitam kemanapun arahnya, baik raja atau gajah, tetap tidak bisa ya, karena kuda terus-terusan mengancam gajah atau menutup jalur kuncung. Dan di sini sulit ya untuk mematikan raja hitam. Oke teman-teman, saya rasa udah cukup ya untuk analisanya, dan sekarang kita kembali ke posisi semula. Coba lihat sekali lagi, walaupun gajah dan raja berusaha ya kesana kemari untuk mencari celah sekakmat terhadap raja hitam, ini kuda ini terus ya mengancam raja, menghalang-halangi jalur kuncung, bahkan menutupnya. Lihat, dan ini sulit teman-teman, hanya muter-muter di sini saja. Nah, analisa ini gagal, tidak bisa mematikan raja hitam. Oke, sekarang kita kembali di mana raja putih sudah melakukan langkah pertama, yaitu ke A3, dan kuda sudah menutup jalur kuncung dengan langkah yang terbaiknya yaitu ke D7. Nah, sekarang bagaimana kalau raja putih ini mundur ke A4 atau balik lagi ke B4? Tentunya raja hitam bisa bergerak ke A2, atau bisa saja kuda turun ya membantu. Dia akan melangkah ke D6 ataupun ke E5. Namun opsi yang terbaik untuk hitam, sebaiknya raja hitam keluar ke A2 supaya pion yang berada di B2 itu bisa berpromosi menjadi menteri dan bisa lebih membantu mencegah putih. Dan kalau gajah memakan kuda hitam F7 lalu sekak ke raja hitam, tentunya raja hitam pastinya akan balik lagi ke asal ya, ke kandangnya, yaitu ke B1. Analisa ini jauh dari harapan untuk menang ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula. Nah teman-teman, dalam posisi seperti ini hati-hati ya. Setelah raja putih di langkah pertama bergerak ke A3, jangan sampai hitam menjalankan kuda menutup gajah itu ke E6, karena gajah yang berada di G8 akan bergeser satu langkah, yaitu ke F7 satu langkah. Nah, mau tidak mau kan kuda akan bergerak lagi, dan otomatis jalur gajah terbuka dan akhirnya gajah melakukan skakmat ke A2. Baiklah sobat catur, saya rasa cukup ya untuk analisanya, dan sekarang mari kita perhatikan sama-sama ya kunci jawaban dan solusi dari problem sulit ini. Yuk kita perhatikan sama-sama kunci jawabannya. Jadi kuncinya adalah gajah ke D5. Nah, jalan terbaik untuk hitam adalah kuda menghalangi dan menutupnya ke E4 ya, dan untuk mengantisipasi skakmat di A2, kuda akan berpindah juga ke C3. Namun sebelum itu gajah harus memakannya, harus memakan kuda dulu gajahnya ya. Kita lihat saja. Jadi setelah kuda dimakan, satu-satunya jalan untuk hitam adalah raja ya, mau tidak mau ke A2. Nah, disinilah terjadi langkah spektakuler dari gajah saat menaklukkan raja hitam ya. Dia memakan bentengnya, lalu raja keluar lagi. Setelah itu disekak lagi oleh gajah. Raja hitam masuk lagi ke B1 karena tidak bisa keluar lebih jauh.
Nah, di sini setelah Raja Hitam masuk ke B1, Raja Putih merangsek ke A3 untuk menutup jalan Raja Hitam supaya tidak bisa keluar lagi. Disinilah menariknya ya teman-teman sobat catur. Jadi gajah setelah makan benteng ini memberi kesempatan kepada pion H2 untuk menjadi menteri setelah Raja Hitam terkunci di kotak B1. Dan akhirnya nasib Raja Hitam takluk, tak terelakkan lagi disekak oleh gajah ke A2. Wow, sangat menarik sekali ya teman-teman. Memang luar biasa ini problem catur. Saya pun sampai geleng-geleng kepala mengagumnya dan tak percaya langkah ini. Oke sobat catur, yuk kita lihat sekali lagi solusi dari kunci jawaban problem ini. Yuk kita perhatikan sama-sama kunci jawabannya. Jadi kuncinya adalah gajah ke D5, ke A2.